Ribuan warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpotensi tidak dapat gunakan hak pilih. Harga pinang di Kabupaten Kerinci. Di Kabupaten Bungo maksud kami kembali anjlok yang menyebabkan petani pinang mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Kamis 13 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Habib Wijaya. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Informasi pertama pada Jambi hari ini, Saudara Hakim tolak permohonan pra-peradilan penetapan tersangka mantan Direktur Pemasaran Bank Jambi, Yunsak El Halkon. Menurut Hakim, penetapan tersangka tersebut telah memenuhi tindak pidana korupsi dengan memiliki 2 alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan penetapan tersangka mantan Direktur Pemasaran Bank Jambi Yunsak El Halkon, dugaan kasus korupsi gagal bayar atas surat utang jangka menengah medium term note oleh PT Sun Prima Nusantara pada tahun 2017-2018 di Bank Jambi kembali dipersidangkan. Pada sidang lanjutan ini beragendakan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Tatap Urasima Situngkir. Pada putusan itu, Majelis Hakim memutuskan menolak secara keseluruhan pra-peradilan yang diajukan pemohon Yunsak El Halkon. Karena penetapan tersangka mantan Direktur Bank Jambi telah memiliki minimal 2 alat bukti yang sah. Kuasa hukum El Halkon, Andrea Indra Cahyadi, mengatakan akan mempelajari lagi hasil putusan termasuk dari pokok perkara. Akan pelajari dulu dari hasil dan putusan itu. Memang kalau kita melihat bahwa tidak ada upaya hukum ya terkait dengan pra-peradilan ini, mungkin dari tim kami dari untuk bersiap untuk menangani masuk kepada pokok perkaranya. Sementara itu, Jaksa Kejari Jambi, Robert, mengatakan dengan hasil putusan ini penyidik akan langsung melengkapi berkas perkara El Halkon. Putusan Hakim Pra-peradilan Pengadilan Negeri Jambi dan berdasarkan putusan pra-peradilan perkara dimaksud dinyatakan bahwa penyidikan perkara kemudian penetapan dan penahanan tersangka telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Sebelumnya, mantan Direktur Pemasaran Bank Jambi Yunsak El Halkon ajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jambi. Pengajuan pra-peradilan ini terkait penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Kejati Jambi, dugaan kasus korupsi gagal bayar atau surat utang jangka menengah medium term note oleh PT Sun Prima Nusantara pada tahun 2017 hingga 2018 di Bank Jambi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi membuka penerimaan peserta didik baru untuk SMA dan SMK negeri di tahap kedua yang dibuka dari tanggal 13 Juli hingga 14 Juli 2023. Pelaksanaan PPDB untuk di tahap kedua ini, Saudara, hanya akan menampung pendaftar dari jalur prestasi. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi resmi membuka penerimaan peserta didik baru untuk SMA dan SMK negeri tahap kedua tahun ajaran 2023-2024. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan PPDB tahap kedua yang dilakukan untuk pemenuhan daya tampung sekolah ini hanya dilakukan secara online dan dibuka singkat dari tanggal 13 hingga 14 Juli 2023. Sedangkan untuk masa pengumuman dilaksanakan tanggal 15 Juli 2023. Kemudian untuk proses daftar ulang dan lapor diri diselenggarakan sejak tanggal 15 hingga 16 Juli 2023. Sekda menekankan pelaksanaan PPDB tahap kedua ini hanya akan menampung pendaftar dari jalur prestasi bagi sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota ruang belajar, sementara untuk sekolah negeri yang sudah memenuhi kuota penerimaan tidak lagi melaksanakan PPDB. Itu nanti dimulai tanggal 13 dan 14. Ya, pendaftaran tanggal 13, 14. Sekarang tanggal 12, 13 tahapan sosialisasi, kemudian tanggal 13, 14 sudah bisa mendaftar. Nanti pengumumannya pendek juga, tanggal 15 sudah bisa diumumkan. Ya, jadi silakan bagi orang tua yang anaknya ingin masuk mendaftarkan online, ya, silakan nanti mendaftarkan pada tanggal 13 dan 14 di sekolah-sekolah yang masih kotanya terpenuhi, ya, artinya rumbelnya masih terpenuhi.
Sudirman berharap masyarakat dapat memanfaatkan pembukaan PPDB tahap kedua dengan sebaik-baiknya dan sesuai aturan agar proses PPDB SMA dan SMK dapat berlangsung dengan baik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Titik panas kembali terdeteksi di Kabupaten Batanghari dalam 2 bulan terakhir. Selain titik panas, BPBD Batanghari juga mendapatkan laporan adanya titik api akibat kebakaran hutan dan lahan. Titik panas atau hotspot di Kabupaten Batanghari kembali terpantau meningkat dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Berdasarkan laporan yang diterima BPBD Batanghari, 27 titik panas terdeteksi di 8 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari Baby Andihara mengatakan, selain titik panas juga ditemukan 5 titik api akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar dengan jumlah luas lahan yang terbakar mencapai 8,5 hektar. Kondisi itu perlu menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat maupun perusahaan setempat agar tidak lagi melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Tapi untuk saat ini sekarang hotspot kita jumpai sekitar 27 hotspot. Kemudian yang spot yang fire atau spot yang terbakar itu sebanyak 5. Jumlah total wilayah yang terbakar sekitar 8,5 hektar. Nah, itu terbagi atas berbagai. Baby Andihara menambahkan pihaknya akan terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi laporan temuan titik api di setiap kecamatan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tim Satgas Karhutla mendirikan 3 pos di 3 titik dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, yakni 2 titik di Kecamatan Kumpe dan juga 1 titik lainnya di Kecamatan Sungai Gelap. Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, tim Satgas Provinsi Jambi bersama tim Satgas Kabupaten Muaro Jambi mendirikan 3 pos pencegahan karhutla. 3 pos itu tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sungai Gelam, dan 2 pos lainnya berada di Kecamatan Kumpe, yakni di Desa Sponjen dan Betung. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi Anari mengatakan pos karhutla itu didirikan di daerah yang rawan kebakaran baik hutan maupun lahan. Pos karhutla ini akan berlangsung selama 2 bulan terhitung mulai Juli hingga Agustus mendatang. Untuk pelaksanaan karhutla, kita melaksanakan pendampingan di posko yang disiapkan provinsi. Terdapat 3 titik. Yang pertama di Sungai Gelam di PT MKI, terus yang kedua di Desa Betung di KM 8, terus yang ketiga di PT WSI di Sponjen. Berapa orang totalnya? Untuk setiap posko kami sediakan 2 orang secara bergantian, Mas, 5 hari per 5 hari. Petugas yang diterjunkan di masing-masing pos terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan instansi terkait lainnya. Selain melakukan patroli untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, puluhan personel yang diterjunkan di pos karhutla juga mensosialisasikan kepada masyarakat setempat agar tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan. Hingga awal Juli tahun 2023, sudah ada 2 titik lahan yang terbakar, yakni di Kecamatan Mestong dan Kumpe. Hingga saat ini pihak BPBD Muaro Jambi belum dapat memastikan penyebab kebakaran dan luas lahan yang terbakar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Harga pinang kering di Kabupaten Bungo kembali anjlok, berkisar 2.500 per kilogram. Penurunan harga ini membuat pengepul dan petani pinang di Kabupaten Bungo mengeluh. Ratapan petani pinang semakin mendalam karena semakin merosotnya harga komoditi buah pinang. Saat ini, harga pinang di pasar tradisional modern Kabupaten Bungo hanya dijual Rp2.500 per kilogram. Harga itu merosot tajam dibandingkan 2 bulan lalu yang dijual berkisar Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Salah satu pengepul pinang Suherman mengatakan turunnya harga buah pinang kering terjadi sejak 2 pekan lalu. Jelas harga pinang sekarang, Pak. Kalau Bapak beli berapa sekarang, Pak? 2.500. 2.500 biasanya, ya, Pak? Biasanya ambil 15. Sekarang 2.500. Jauh turunnya, Pak? Jauh turun. Oke, jadi sangat menderita lah petani, kasihan. Kasihan, sangat kasihan, tapi tidak dibeli macam mana, Pak? Oh, gitu. Nah, itulah. Salah seorang petani pinang Sutini mengaku anjloknya harga pinang mempengaruhi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan informasi dari pengepul komoditi bahan rempah, penyebab turunnya harga buah pinang kering saat ini karena berkurangnya ekspor ke India. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, KPU Provinsi Jambi sudah menetapkan daftar pemilih tetap yang didominasi oleh generasi milenial. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, saudara, tetap di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, jumlah pemilih di Provinsi Jambi didominasi oleh generasi milenial, yakni sebanyak 880.231 orang atau 32,89% dari jumlah daftar pemilih tetap. Generasi milenial ini tentunya, saudara, memegang peranan penting dalam menyukseskan pemilu nanti. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah resmi menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 2.676.107 pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Dari jumlah tersebut, data KPU menunjukkan pemilih di Provinsi Jambi didominasi oleh generasi milenial yang lahir antara tahun 1981 hingga 1995, yakni 880.231 pemilih atau 32,89%. Setelah generasi milenial, di posisi kedua generasi X yang lahir di rentang tahun 1965 hingga 1980, yakni sebanyak 830.878 pemilih atau 31,05%. Selanjutnya, generasi muda yang termasuk pemilih pemula yakni generasi Z atau Gen Z yang lahir di rentang tahun 1997 hingga 2012, yakni sebanyak 509.788 pemilih atau 19,05%. Kemudian disusul generasi baby boomer yang lahir di rentang tahun 1946 hingga 1964 sebanyak 417.822 pemilih atau 15,61%. Terakhir, generasi pre-boomer atau yang lahir sebelum tahun 1945 sebanyak 37.388 pemilih atau 1,40%. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni mengatakan pemilih yang didominasi generasi milenial ini tentunya memegang peranan penting dalam menyukseskan pemilu serentak 2024 mendatang. Untuk itu, KPU Provinsi Jambi sudah memanfaatkan media baru dalam sosialisasi terkait tahapan pemilu kepada masyarakat, terutama generasi milenial, yakni dengan memanfaatkan media sosial dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menerima berkas pengajuan perbaikan administrasi dari 17 parpol. Tak hanya itu, saudara, legalisasi ijazah juga dilakukan perbaikan dan juga perbaikan administrasi meliputi surat keterangan sehat. Pada proses pengajuan perbaikan daftar bakal calon anggota legislatif yang ditutup pada tanggal 9 Juli 2023, 17 partai politik di Tanjung Jabung Barat telah menyerahkan berkas perbaikan bacalek di hari terakhir pada masa perbaikan. Ketua KPU Tanjung Jabung Barat Muhammad Rum mengatakan, pada masa perbaikan berkas bacalek, perbaikan meliputi dokumen seperti ijazah yang belum dilegalisasi, keterangan sehat, serta surat dari pengadilan. Selanjutnya, berkas yang diterima KPU Tanjung Jabung Barat akan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, pencermatan, penyusunan rancangan daftar calon sementara hingga penetapan daftar calon sementara. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. ...1.638 warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena belum memiliki KTP elektronik. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat terdapat 4.638 pemilih potensial yang tidak memiliki KTP elektronik. KPU meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil memfasilitasi perekaman KTP tersebut. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Juni Yanto, mengatakan pemilih potensial tanpa EKTP pada dasarnya merupakan warga yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Namun hingga saat ini belum melakukan perekaman KTP elektronik. Selain pemilih pemula, dari ribuan data tersebut terdapat pemilih lansia dan pemilih non-lansia yang belum memiliki KTP elektronik. Pihak KPU mengaku akan terus berkomunikasi dengan pihak Dukcapil setempat agar 4.638 warga tersebut dapat segera melakukan perekaman KTP elektronik sehingga dapat menggunakan hak pilih pada pemilu 2024 mendatang. Setelah penetapan DPT di tingkatan kabupaten, jumlah pemilih potensial non KTPL itu kita sebanyak 4.638. Ini terbagi dari pemilih lansia, pemilih pemula maupun pemilih non-pemula. Upaya jemput bola perekaman KTP elektronik di tiap kecamatan oleh Dinas Dukcapil diharapkan menjadi solusi konkret pesta rakyat yang sebentar lagi akan terlaksana. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke topik lainnya. Saudara, sejak diresmikan pada tahun 2020, saat ini bangunan Pasar Rakyat Sengeti Muaro Jambi belum juga difungsikan. Bahkan sebagian fasilitas bangunan telah dirusak dan hilang. Beginilah kondisi bangunan Pasar Rakyat Sengeti yang diresmikan pada tahun 2020. Pada bangunan pasar ini, sebagian plafon atap banyak yang telah rusak, bahkan sebagian fasilitas bangunan hilang. Menyikapi kondisi pasar itu, Sekda Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan, sejatinya bangunan pasar rakyat ini untuk memfasilitasi semua pedagang yang ada di Pasar Sengeti Lama, agar mereka dapat berjualan lebih nyaman dan tertib. Namun, setelah bangunan selesai, para pedagang enggan pindah, sehingga bangunan terbengkalai. Untuk menjaga aset yang ada, Pemkab akan menyiagakan tim dari Dinas Satpol PP agar tidak ada fasilitas yang kembali hilang. Dalam proses penempatannya kita kesulitan, berapa kali memang sudah kita dorong untuk memobilisasi pedagang itu pindah ke sini, tapi belum juga berhasil ya. Banyak penolakan dari mereka, kemudian juga ya, fasilitas yang ada di sini di awal dulu lengkap, tapi sekarang karena ini dalam tanda kutip terbengkalai selama lebih kurang 2-3 tahun ini banyak juga fasilitas sudah tidak ada lagi. Pemkab Muaro Jambi mendorong agar di Pasar Rakyat Sengeti didirikan toko tim pengendali inflasi daerah yang bekerjasama dengan Bulog Jambi untuk penyediaan kebutuhan pokok. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Jumlah kasus demam berdarah denggi pada tahun 2023 di Kabupaten Batanghari meningkat yang mencapai 78 kasus. Faktor cuaca dengan kondisi lingkungan yang kotor menjadi penyebab tingginya kasus DBD di Kabupaten Batanghari. Kasus DBD di Kabupaten Batanghari setiap tahunnya meningkat. Meningkatnya kasus DBD ini menjadi perhatian serius Pemkab Batanghari. Rata-rata penderita DBD didominasi warga yang berusia produktif. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Batanghari, Nurjali mengatakan, hingga Juni 2023, kasus DBD mencapai 78 kasus. Kasus DBD terbanyak terdapat di Kecamatan Muara Bulian. Kondisi cuaca tak menentu dan lingkungan yang kurang bersih diduga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus DBD. Kalau untuk kasus DBD di Kabupaten Batanghari itu terlaporkan sampai dengan akhir Juni itu ada 78 kasus ya. Pada umumnya itu pada usia produktif. Kalau wilayahnya, kalau dilihat dari wilayahnya sebarannya itu untuk Kecamatan Muara Bulian masih. Selain gencar melakukan sosialisasi, Dinkes Batanghari juga menggalakkan pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti sebagai salah satu langkah dalam menekan tingginya kasus DBD. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Petugas Raider Batalion Jambi menyelamatkan seorang pria dari penyanderaan kawanan teroris. Aksi penyelamatan ini merupakan simulasi antisipasi aksi terorisme. Dengan menggunakan senjata api lengkap, sejumlah kawanan teroris menyandera seorang pria di dalam pondok dengan cara disekap di lapangan Batalion 142 Kesatria Jaya. Pria ini disekap dan diikat oleh kawanan teroris. Mengetahui hal itu dengan menggunakan alat khusus anti-teror, Satuan Raider Batalion 142 Kesatria Jaya langsung menuju lokasi kejadian. Tidak membutuhkan waktu lama, seluruh teroris berhasil dilumpuhkan petugas dan sandera berhasil diselamatkan.
Tidak sampai di situ, base camp tempat persembunyian teroris tersebut turut dihancurkan petugas. Dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono mengatakan, aksi penyelamatan ini merupakan simulasi yang dilakukan oleh Satuan Raider guna memastikan kesiapan petugas dalam meminimalisasi apabila terjadi aksi teror yang terjadi di Provinsi Jambi. Keterampilan teknis, karena batalon ini batalon raider, yaitu memiliki kemampuan gerak cepat dalam bentuk hubungan kecil untuk pembebasan sandera maupun dalam kegiatan yang lain sesuai dengan perintah dari pimpinan. Nah, tadi kita lihat saya pembebasan sandera, di mana pada situasi eskalasi tertinggi ada sangat dimungkinkan dengan penyanderaan pejabat kita. Kemampuan itulah kita keluarkan untuk memberikan menyelesaikan persoalan penyanderaan. Sementara itu, TNI mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan penjelasan kepada DPRD Jambi tentang 2 ranperda yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan penjelasan kepada DPRD Provinsi Jambi tentang 2 ranperda yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Selain menyampaikan penjelasan tentang 2 ranperda yang diusulkan pemerintah Provinsi Jambi, Al-Haris juga menerima penjelasan terkait dengan 6 ranperda inisiatif yang sudah diusulkan DPRD Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris menyampaikan penjelasan kepada DPRD Provinsi Jambi tentang 2 ranperda yang diusulkan Pemprov Jambi. Al-Haris mengatakan ranperda tentang pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat perlu diupayakan untuk menjamin kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya mendapatkan kepastian perlindungan. Ranperda itu dilatar belakangi karena belum terpenuhinya pengakuan dan pelindungan masyarakat dan hukum adat. Karena itu, pemerintah Provinsi Jambi memandang perlu untuk menyusun dan mengusulkan dalam suatu rancangan peraturan daerah. Sementara untuk ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Provinsi Jambi nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jambi, Al-Haris menekankan ranperda itu merupakan tindak lanjut terhadap ketentuan pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, yakni sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian yang terintegrasi. Perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi diarahkan agar kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Masyarakat adat dalam banyak hal masih belum mengembangkan secara penuh. Hal tersebut terlihat dan banyaknya permasalahan yang dialami masyarakat adat. Provinsi Jambi memiliki kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak nasionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Selain menyampaikan penjelasan tentang 2 ranperda yang diusulkan pemerintah Provinsi Jambi, dalam rapat paripurna itu Gubernur Al-Haris juga menerima penjelasan 6 ranperda inisiatif yang diusulkan DPRD Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sekda Provinsi Jambi Sudirman membuka rakor dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat non-pelayanan dasar 2 ke Provinsi Jambi. Rakor itu bertujuan untuk meningkatkan percepatan pembangunan dengan menyelaraskan program kegiatan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat non-pelayanan dasar 2 se-Provinsi Jambi tahun 2023. Sudirman mengatakan keberadaan urusan kesejahteraan rakyat non-pelayanan dasar memiliki peran strategis dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, termasuk bahan koordinasi pelaksanaan serta pembinaan berbagai bidang, mulai dari pengendalian penduduk dan keluarga berencana hingga pemberdayaan masyarakat dan desa. Rakor menjadi bagian esensial dalam membangun berbagai langkah koordinatif termasuk menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan pemerintah
serta mensinergikan pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi kebijakan pemerintah daerah, dan rapat ini juga dilaksanakan dalam upaya mendapatkan informasi terkait data-data program, baik di daerah, provinsi, hingga nasional yang akan menjadi turunan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan pada perangkat daerah. Dalam upaya meningkatkan percepatan pembangunan, adanya sinergi dan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah harus terus dibangun untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan yang akhirnya merugikan daerah. Menyelaraskan program kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus terus dijaga untuk mengakselerasi kemajuan pembangunan. Kita mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Kesra untuk pelayanan dasar. Titik sentralnya tadi sudah disampaikan oleh panitia, kita fokus pada pemberdayaan masyarakat dan desa. Alhamdulillah program-program pemerintah provinsi banyak juga diarahkan pada program-program pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu, supaya ada sinkronisasi, ada kebijakan yang sinkron, kabupaten kota juga didorong untuk merujuk pada kebijakan dari provinsi, supaya anggarannya nanti tersalur di kabupaten dan kota, termasuk juga di desa, itu bisa bersinergi. Karena bisa jadi kalau tidak tersambungkan dengan program dan kegiatan, itu tidak ada anggarannya dari bantuan dari pemerintah provinsi. Sudirman berharap Rakor Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non-Pelayanan Dasar 2 Seprovinsi Jambi tahun 2023 dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa menuju Jambi Mantap 2021-2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sebagai bentuk komitmen mengendalikan inflasi daerah, pemerintah Provinsi Jambi melalui Sekda Provinsi Jambi Sudirman kembali mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang diselenggarakan Kemendagri melalui sambungan virtual. Pemerintah Provinsi Jambi kembali mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui sambungan virtual. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan dalam rakor inflasi pada minggu kedua bulan Juni, harga-harga komoditas bahan pangan relatif masih dalam kondisi baik. Sekda menekankan pemerintah Provinsi Jambi akan terus menjaga tren positif angka inflasi daerah dengan memastikan stok komoditas bahan pangan tersedia untuk kebutuhan masyarakat. Kewaspadaan akan potensi lonjakan harga akan dilakukan pemerintah untuk 3 komoditas, yakni cabai merah, cabai rawit, serta bawang merah yang belakangan mengalami peningkatan pasca Idul Adha. Berdasarkan hasil perhitungan yang dikemukakan dalam rakor inflasi, harga rata-rata harian 3 komoditas tadi telah mencapai 100% yang artinya melebihi harga jual pada bulan Juni. Mengantisipasi terjadinya inflasi, Sekda memastikan pemerintah Provinsi Jambi bersama tim pengendali inflasi daerah akan segera melakukan langkah strategis untuk mengendalikan harga 3 komoditas tersebut agar tetap terjangkau. Kembali ditampilkan dan diingatkan kembali oleh Pak Menteri terkait dengan komoditas apa saja yang mengalami peningkatan sehingga nanti bisa diintervensi. Jambi di bulan Juli ini sudah ada 3 lonjakan besar nih. Sudah RH-nya, rata hariannya itu sudah di atas 100, itu ada 3. Kita sudah intervensi, kita sudah inventarisir, itu cabai merah, cabai rawit, dan juga bawang merah. Ini RH-nya, rata hariannya sudah di atas 100. Kalau sudah di atas 100, itu artinya harga bulan ini, bulan Juli ini, itu sudah lebih tinggi daripada harga bulan Juni. Pada awal Juli, yakni untuk perhitungan bulan Juni, angka inflasi di Provinsi Jambi menjadi yang terendah se-Indonesia dengan nilai 1,96%. Sementara untuk rata-rata angka inflasi nasional tercatat sebesar 4%. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-117 di Dusun Talang Silungko, Kecamatan Batin 2 Pelayang resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bungo yang bertindak sebagai irup. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-117 di Dusun Talang Silungko, Kecamatan Batin 2 Pelayang secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto yang bertindak sebagai inspektur upacara. Pelaksanaan TMMD ke-117 ini mengangkat tema Sinergi Lintas Sektoral Mewujudkan Kemanunggalan TNI Rakyat Semakin Kuat.
Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, pelaksanaan TMMD ini selain menyasar kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik, namun juga ikut membangun pembinaan mental dan spiritual dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, penerangan, serta pelatihan TNI bersama pemerintah daerah. Yang ke-17 dan 014 kita dari Pemda Bungo sangat support karena output dari cara ini tentu akan sangat bermanfaat buat masyarakat. Tadi disampaikan tidak hanya program fisik tapi juga non fisik, dan karena lokasi ini Talang Silungko juga Kecamatan Batindo Playang merupakan salah satu lokus stunting di Bungo, makanya juga akan kita sinergikan dengan program penanaman stunting. Jadi tadi membangun buka jalan, MCK, edukasi pada masyarakat merupakan bagian penting dari intervensi sensitif yang akan menunjang kegiatan stunting. Ya, sekali lagi kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung dengan lancar dari awal sampai akhir, dan kami juga mohon dukungan partai masyarakat di Dusun Talang Silungko untuk juga membantu dan juga mensukseskan acara kita ini. Pada pembukaan TMMD ke-117 tahun 2023 ditandai dengan penyerahan secara simbolis alat kegiatan TMMD dan pemberian bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu. Serta pada kegiatan ini akan dilaksanakan beberapa program, yakni pembukaan jalan penghubung antar dusun sepanjang 5 km dengan lebar 10 meter, pembuatan sumber air bersih, perbaikan sekolah, MCK, dan perbaikan rumah tidak layak huni, sedangkan sasaran non-fisik yakni penyuluhan stunting, penyuluhan posyandu, posbindu, penyuluhan pertanian, dan penyuluhan hukum. Muryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kota Jambi sukses mendulang 9 medali emas di hari pertama pada cabang olahraga renang di Porprov Jambi ke-23. Simak informasi selengkapnya yang akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, tetap di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Liputan Haji 2023. Saudara, jemaah haji asal Kabupaten Merangin yang meninggal dunia bertambah menjadi 1 orang. Jemaah haji yang wafat tersebut bernama Parjono Kromotoni, warga desa Moradelang, Kecamatan Tabir Selatan dari Kloter 20. Jemaah haji asal Kabupaten Merangin yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah 1 orang. Almarhum bernama Parjono Kromotoni, warga desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, meninggal disebabkan penyakit pernafasan yang diderita usai melaksanakan rangkaian ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan lempar jumroh di Mina. Sama seperti sebelumnya, jemaah lansia itu langsung dimakamkan setelah diserahkan kepada petugas pemerintah Arab Saudi. Per hari ini ada 2 jamaah yang meninggal dunia. Yang pertama Ibu Erlinda, yang kedua Bapak Parjono Kromotani dengan alamat di Tabir Selatan. Kabar terakhir ada cuma 2 orang. Selebihnya sampai sekarang jamaah dalam kondisi baik-baik saja. Jemaah usia 66 tahun dari Kloter 20 ini sempat dirawat di Rumah Sakit Faisal Mekah, namun nyawanya tidak tertolong. Almarhum dimakamkan di Sokraik, daerah Cikronah, Mekah, Arab Saudi setelah sebelumnya disolatkan di Masjidil Haram. Dengan demikian, total hingga saat ini terdapat 2 jemaah haji asal Merangin yang meninggal dunia. Sebelum jemaah haji atas nama Erlinda usia 68 tahun, warga RT 7 RW 2 Kelurahan Pematang Kandis, Bangko. Sementara kini prosesi ibadah haji di Mekah sudah selesai. Diperkirakan para jemaah akan mulai pulang ke Indonesia tanggal 21 dan 22 Juli 2023. Ramadan Cerbita Kasal, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kota Jambi sukses mendulang 9 medali emas di hari pertama pada cabang olahraga renang Porprov Jambi ke-23. Torehan tersebut membuat Kota Jambi menargetkan untuk mempertahankan juara umum pada cabur renang. Pada pelaksanaan Porprov Jambi ke-23, cabang olahraga renang baru saja memulai perlombaan pada Rabu kemarin.
Persaingan sengit dan keseruan terjadi sejak dimulainya lomba renang tersebut. Pada hari pertama tersebut, atlet-atlet Kota Jambi sudah mendominasi perolehan medali emas. Dari 12 nomor yang diperlombakan, 9 diantaranya adalah emas bagi Kota Jambi. Selain medali emas, Kota Jambi juga meraih 6 perak dan 1 perunggu. Torehan tersebut membuat Kota Jambi memimpin klasemen sementara untuk cabur renang. Kota Jambi mendapat menyumbang medali emas sebanyak 9 medali emas hari pertama. Tercapai target kita hari pertama? Bukan tercapai lagi, masalah target, rencana kami awalnya cuma 7, cuman melebihi target malah dapat 2 lagi. Di hari pertama ya? Hari pertama. Lalu bagaimana Pak dari pengurus untuk mempertahankan medali-medali ini agar kedepannya dapat lagi? Ya, insya Allah hari kedua, ketiga, sampai keempat, ya kita harus habis-habisan untuk mendapat medali emas. Kota Jambi menargetkan perolehan medali pada perlombaan selanjutnya agar dapat mempertahankan juara umum cabur renang. Sementara itu, Porprov cabur renang memperlombakan 36 nomor dan akan berakhir pada Sabtu tanggal 15 Juli mendatang. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara cabang olahraga badminton partai final bergu pada Porprov Jambi ke-23 untuk tahun 2023 ini, saudara, sukses digelar di lapangan badminton Kurniawan. Sebagian cabang olahraga di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi ke-23 sukses digelar. Salah satunya cabang olahraga badminton yang telah menyelesaikan pertandingan kelas bergu. Pertandingan badminton digelar di lapangan Kurniawan, seberang Kota Jambi. Terdapat 2 kelas yang dipertandingkan di Porprov Jambi tahun ini, yakni kelas bergu dan kelas perorangan. Sementara itu masih ada partai final pada kelas perorangan yang baru akan dipertandingkan pada Kamis 13 Juli 2023. Untuk kelas bergu yang telah selesai dimenangkan oleh Kota Jambi dengan perolehan 2 medali emas. Ketua Pelaksana Badminton Porprov Jambi ke-23, Rendra, mengatakan pertandingan badminton yang dimulai sejak Senin kemarin berjalan sukses. Sedangkan untuk partai final perorangan nantinya akan merebutkan 4 medali emas. Selama pertandingan 3 hari ini sudah berjalan dengan lancar, sukses. Hari ini adalah kategori bergu, finalnya pada hari ini. Dan barusan kita sudah menyerahkan medalinya kepada para pemenang untuk juara 1 dan juara 3. Untuk berikutnya kita besok hari mulai melakukan kategori perorangan dan insya Allah akan dilakukan penutupan penyerahan medali pada hari Sabtu untuk perorangan. Sementara untuk pemberian medali pada kelas perorangan akan diberikan pada Sabtu 15 Juli 2023 mendatang. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Tim badminton bergu Kota Jambi raih 2 medali emas di Porprov Jambi ke-23 tahun 2023. Kota Jambi berhasil mengalahkan tim badminton Muaro Jambi Putra dan tim badminton Merangin Putri di partai final. Tim bergu badminton Kota Jambi raih 2 medali emas di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi ke-23 tahun 2023. Pada kelas bergu ini, tim badminton Kota Jambi meraih 2 medali emas bergu putra dan bergu putri. Untuk bergu putra, tim badminton Kota Jambi berhasil mengalahkan Kabupaten Muaro Jambi. Sementara tim bergu putri Kota Jambi berhasil mengalahkan Kabupaten Merangin di partai final. Pelatih badminton Kota Jambi, Redo, mengatakan hasil tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Pasalnya, tim Kota Jambi telah melakukan pemusatan latihan sejak 6 bulan sebelum pergelaran Porprov Jambi ke-23. Terima kasih saya dari pelatih Kota Jambi, Redo Primayuda, dan ada pelatih Pak Dodi dan Ketua PBSI sekaligus. Terima kasih kami sudah memberikan yang terbaik untuk Kota Jambi hari ini untuk mendapatkan 2 emas hari ini. Untuk persiapannya yang jelas kita dari 5 bulan 6 bulan belakang ini kita melakukan TC, training camp, latihan hampir setiap hari kita latihan untuk mempersiapkan Porprov 2023 ini. Artinya sejauh ini baru 2 emas untuk ya, insya Allah hari ini kita dapat 2 emas, besok masih ada persiapan perorangan lagi. Insya Allah kita bakal maksimal lagi di perorangan. Mudah-mudahan target kita tercapai, mendapatkan 5 emas untuk kedepannya. Sementara atlet badminton kelas bergu putri Suci mengatakan kemenangan ini menjadi motivasi untuk lebih maju lagi dan meningkatkan prestasi atlet. Seneng sih, kayak kan soalnya kita kan dapat unggulan kedua ya, terus kayak melawan pas final unggulan pertama kayak agak deg-degan juga sih, kayak dapat ini kan. Tapi pas sudah poin tadi terakhir ganda penentuannya menang, alhamdulillah senang ya. Mungkin harapan ke depan gimana Mbak? Kedepannya semoga lebih baik lagi, terus
semakin semangat lagi latihannya, maju terus deh Kota Jambi. Sementara itu, tim badminton Kota Jambi masih menargetkan 4 medali emas pada kelas perorangan di Porprov Jambi. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sementara untuk cabang olahraga e-sport di Pekan Olahraga Provinsi resmi dibuka. Sebanyak 195 atlet akan bertanding memperebutkan 9 medali. Cabang olahraga e-sports di Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23 resmi dibuka oleh Ketua KONI Provinsi Jambi, Dispora Provinsi Jambi, dan Ketua Harian e-sport Indonesia Provinsi Jambi. Pertandingan e-sport digelar di salah satu pusat perbelanjaan hingga 16 Juli 2023 mendatang. Sebanyak 195 atlet e-sport akan bertanding dan memperebutkan 9 medali, di antaranya 3 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu. Cabur e-sport mempertandingkan 3 game online, yakni Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile. Ketua Harian e-sport Indonesia Provinsi Jambi, Rocky Chandra, mengatakan Porprov Jambi sebagai ajang pencarian bakat untuk meningkatkan level atlet e-sport Jambi di tingkat nasional. Jadi dari Porprov ke-23 e-sport mengadakan gelaran dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 nanti. Sebenarnya ini bukan gelaran pertama. Kalau untuk event daerah tertinggi kita sudah dari tahun 2021 beberapa kali sampai terakhir ke Jurprov di GOR ya kemarin ya. Dan perlu diketahui juga kemarin atlet e-sport di Fornas mendapatkan emas. Nah, ini juga menjadi catatan penting, berarti atlet e-sport Jambi ini bisa berlagak di kancah nasional. Nah, mudah-mudahan target kita melalui pertandingan-pertandingan resmi ini nanti juga di bulan November kita akan mengadakan Porwil, bisa mengikuti PON dan target kita emas di PON nanti. Mohon doa dan support dari teman-teman dan rekan-rekan media agar e-sport ini bisa terus berkembang secara positif di Provinsi Jambi. Rocky Chandra juga berharap atlet e-sport ini dapat mewakili Jambi di Pekan Olahraga Wilayah pada Oktober 2023 mendatang di Pekanbaru. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Habib Jaya bersama kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.